Bunga, suaramu nggak kedengeran di aku deh. Iya nggak sih? Apa aku doang? Nggak ada suaranya, Kak. Sebentar ya, aku tes. Kalau Tadi udah ada, sekarang hilang lagi. ini udah kan? Udah kok. Nah, jadi perkenalkan, nama aku Bunga. Aku sama Alivia malam ini bakal bahas Utul Bahasa Indonesia tahun 2019 alias yang terbaru. Soalnya tahun 2020 kan Utul nggak ada ini kan, ngadain tes gitu. Nah, jadi kita bakal bahas sama-sama ya malam ini. Jadi rules-nya itu kami bakal jelasin tiap soal. Nah, setiap selesai kami bahas satu soal, kalian bisa nanya atau kita diskusi bareng gitu. Misalnya ada yang nggak sesuai sama jawaban kalian gitu. Mungkin ada yang banget. Tambahin dari Alvia. Pokoknya sih kalau dari aku, kita malam ini diskusi aja gitu. Jangan malu-malu buat mengutarakan, Kak kok gini sih, menurutku gini, gitu nggak apa-apa banget kok. Mau di chatbox juga boleh, mau langsung on mic juga boleh. Oh iya, sama ini kalau ngomong aku atau Olivia kecepatan boleh dibilang aja ya. Bener banget. Oke, kita mulai aja tuh, tunggu bentar lagi nih. Langsung mulai aja kali ya. Udah jam 7:10. Oke. Udah kelihatan? Masih loading sih di aku. Belum, Kak. Nah, udah kok. Oke. Bentar. Oke, kita mulai aja ya. Nah, aku bakal ngambil alih untuk teks pertama ya. Bakal ada sekitar 5 soal untuk teks pertama. Nah, pasti kalian udah tahu kalau mau bahas soal bahasa Indonesia, kita harus baca soalnya dulu, bukan teksnya dulu. Jadi, untuk mempersingkat waktu. Nah, di nomor 21, soalnya adalah pemakaian huruf kapital yang salah terdapat dalam kalimat. Nah, kita nggak perlu cek satu-satu, tapi kita cek aja yang di pilihannya. Di sini ada kalimat 1, kalimat 2, 3, 4, sama 5. Nah, kita langsung cek aja ke kalimat 1. Masa kejayaan peradaban Hindu. Hindu udah benar karena itu nama agama. Di tanah Jawa selalu identik dengan mahakarya kebudayaan Hindu, yaitu Candi Prambanan. Di sini yang huruf kapital ada kata Hindu, Jawa, sama Candi Prambanan. Nah, menurut kami itu udah benar semua, soalnya kan tadi Hindu nama agama, Jawa nama daerah, sama Candi Prambanan itu nama suatu situs gitu. Terus kalimat 2. Candi Prambanan pun sering dianggap orang awam sebagai satu-satunya saksi bisu sejarah kultural Hindu masa Mataram kuno. Nah, ini juga udah benar huruf kapitalnya. Lanjut ke kalimat 3. Padahal kemegahan candi itu bukanlah bukti awal tumbuhnya budaya Hindu karena sudah ada sebuah candi yang telah berdiri sekitar 1 abad sebelumnya. Ini juga benar. Yang D. Arsitektur bangunan cikal bakal peradaban Mataram Hindu itu bernama Candi Gebang. Lalu yang terakhir, E. Situs bersejarah tersebut berlokasi di Dusun Gebang, Kelurahan Wedo Martani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, sekitar 11 km utara kota Yogyakarta. Nah, tadi katanya pertanyaannya yang salah. Menurut kami, jawabannya itu yang D. Di kalimat 4, karena ada kata peradaban Mataram Hindu. Nah, menurut kami, peradaban ini nggak perlu kapital karena Mataram Hindu itu udah menunjukkan suatu peradaban gitu.
Kalau menurut teman-teman gimana nih? Boleh siapa aja gitu ngutarain pendapatnya. Oke, pada jawab sama berarti jelas ya untuk huruf kapital. Kita lanjut atau gimana? Lanjut, Kak. Oke. Sebentar, kayaknya mau izin off cam deh, soalnya ini jaringannya agak kurang bagus. Izin ya, teman-teman. Iya. Nah, soal nomor 22, dalam bacaan di atas terdapat penulisan kata yang tidak sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia, yaitu A. Mahakarya, B. Dianggap, C. Satu-satunya, D. Cikal bakal, E. Kilometer. Aku mau nanya dulu ke kalian, ada yang tahu nggak jawabannya? Boleh disertain alasannya juga ya. Nah, pada jawab E, selain yang jawab E, ada yang lain nggak? Ya, jadi benar jawabannya yang E, karena emang udah seharusnya kata kilometer itu digabung. Tadi ada yang cek di KBBI juga ya? Salsa. Ya, berarti jawabannya nomor 22 yang E ya. Untuk ini ada yang mau ditanyain nggak? Kenapa cikal bakal dipisah? Yang lain ada yang mau jawab nggak pertanyaan dari Nara? Boleh dibantu mungkin, ada yang mau? Oke, aku jawab aja ya. Karena cikal bakal itu memang penulisannya kayak gitu, sesuai KBBI. Singkatnya gitu, Nara. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Oke, lanjut ya. Nomor 23. Pemakaian kata serapan yang salah terdapat dalam kalimat A, kalimat 1, B, 2, C, 3, D, 5, E, 6. Oke, kita cek ya. Ada nggak sih kata serapan yang salah? Di kalimat pertama ada masa kejayaan peradaban Hindu di tanah Jawa selalu identik dengan mahakarya kebudayaan Hindu, yaitu Candi Prambanan. Nah, sejauh ini nggak ada yang salah. Terus tadi kalimat berapa? 2 ya. Candi Prambanan pun sering dianggap orang awam sebagai satu-satunya saksi bisu sejarah kultural Hindu masa Mataram kuno. Nah, ini juga nggak ada yang salah. Terus berapa sih tadi? 3. Padahal kemegahan candi itu bukanlah bukti awal tumbuhnya budaya Hindu, karena sudah ada sebuah candi yang telah berdiri sekitar 1 abad sebelumnya. Ini juga nggak ada yang salah. Terus,
Situs bersejarah tersebut berlokasi di Dusun Gebang, Kelurahan Wedo Martani, Kecamatan Ngempak, Kabupaten Sleman, sekitar 11 km utara Yogyakarta. Yang terakhir di kalimat 6. Candi yang dibangun pada masa dinasti Sanjaya tersebut juga memiliki dinding polos tanpa relief. Nah, menurut kalian jawabannya yang mana? A, B, C, atau D, atau E? Yang jawab E boleh, Nara atau Rara jelasin kenapa, maksudnya yang jawab E, iya. Kenapa kalian jawab E? Boleh di chat atau ngomong. Ini tadi soalnya tentang kata serapan, Rara. Nara, karena relief. Kalau menurut KBBI, kata relief udah benar sih. Berarti kalau alasan kalian itu jawab E, salah. Nah, ini Pratiwi sama siapa tadi jawab D? Hikmah ya. Kalau Pratiwi alasannya karena kilometer, seharusnya kilometer. Digabung maksudnya. Ya, jadi yang benar jawabannya D, karena si kilometernya. Ya, benar. Kan soalnya tadi kata serapan. Jadi nggak ada hubungannya sama koma ya, Rara. Jadi si kilometer tuh permasalahan masih sama kayak yang soal sebelumnya tadi, itu harus digabung penulisannya gitu. Sampai sini jelas? Kalau aku ngomongnya kecepatan, tolong tegur aja ya. Jelas, jelas. Oke, kita lanjut ya. Soalnya nomor 24 sekarang. Pemakaian tanda baca koma yang tidak tepat terdapat dalam kalimat. Nah, ini aku mau serahin ke kalian. Menurut kalian jawabannya yang mana? Kalimat 2, 3, 4, 5, atau 6? Ini aku kasih teksnya. Coba Miss Mara jelasin kenapa jawabannya yang E. Jangan malu-malu ya. Atau selain Miss Mara, siapa yang mau? Najla, Faira, Lisa, atau siapa? Sekarang nomor 24 ya. Ada nggak mau jelasin nih? Jadi ini di kalimat 6 ya kita bacain. Oh ya, jadi benar jawabannya yang E di kalimat 6. Iya, iya. Karena setelah kata tersebut nggak perlu ada kata koma. Iya. Iya benar jawabannya yang di situ. Seharusnya dia setelah kata tersebut langsung aja tanpa ada tanda koma kan. Kurang lebih kalimatnya jadi gini. Candi yang dibangun pada masa dinasti Sanjaya tersebut juga memiliki dinding polos tanpa relief atau hiasan ukir-ukiran. Sementara kalau ada koma di situ jadi kayak terhenti gitu kalimatnya. Gimana nih yang lain? Ada yang mau ditanyain nggak? Oke.
Nah, soal selanjutnya ini udah beda teks ya, bakal aku serahin ke Alivia. Silakan Alivia. Oke, buat teks yang kedua ini bakal aku bahas bareng kalian. Yang kayak Bunga tadi udah jelasin ya, kalau misalkan bahasa Indonesia tuh kan nggak perlu nggak perlu baca teksnya gitu. Soalnya tuh benar-benar wasting time kan. Jadi kita langsung lihat soalnya aja. Pilihan kata yang tidak tepat terdapat dalam kalimat. Oke, berarti berdasarkan opsi jawabannya kita harus lihat kalimat 1, 2, 4, 5, 6. Oke, kalimat 1. Budidaya kopi bukan hal asing bagi warga Sendang di lereng tenggara Gunung Wilis. Oke, kalimat kedua, pemerintah kolonial Hindia Belanda ketika itu gencar mendorong budidaya kopi di Jawa yang salah satunya kawasan lingkar Gunung Wilis. Kalimat 4, para petani kopi tidak mengetahui teknik budidaya hingga pemasaran yang cemerlang. Oke, kalimat 5, hasil panen kopi Robusta terutama hanya dapat dijual di pasar-pasar tradisional dengan harga rendah, yakni sekitar Rp18.000 sampai Rp22.000 per kilogram. Kalimat 6, Dinas Pertanian kemudian melakukan pelatihan budidaya kopi hulu hilir. Oke, berarti kita kan cari tuh pilihan kata yang tidak tepat dari opsi jawaban ini. Menurut kalian ada yang udah tahu nggak kira-kira mana nih jawabannya? Mungkin bisa ditulis di chat box atau langsung on mic. Kak, seharusnya Dinas Pertanian karena tidak diikuti nama. Yang lain? Ini soalnya pilihan kata ya, bukan huruf kapital gitu. Paham nggak, teman-teman? Mungkin ada yang punya jawaban lain? Oke. Mungkin ada yang punya jawaban lain selain E, atau mungkin emang jawabannya E, cuman ada di kata-kata lain gitu. Kak, kayaknya karena ada kata hulu hilir. C, budidaya seharusnya digabung nggak sih, Kak? B, kayaknya nggak usah pakai yang. C, 5, Kak, karena kalimatnya agak mubazir, terutama hanya. Oke, coba kita cek lagi ya satu-satu nih. Kayaknya banyak yang jawab B nggak sih? B sama C ya? Oke, B kalimat 2. Pemerintah kolonial Hindia Belanda ketika itu gencar mendorong budidaya kopi di Jawa yang salah satunya kawasan lingkar Gunung Wilis. Nah, kenapa kok di sini dia pakai yang? Itu karena dia fungsinya buat memperluas gitu, memperluas dari informasi budidaya kopi di Jawa ini. Jadi yang ini dia sebagai informasi tambahan gitu. Jadi dia udah tepat ya pilihan katanya. Terus kalau yang C, para petani kopi tidak mengetahui teknik budidaya hingga pemasaran yang cemerlang. Nah ini juga nggak ada masalah ya. Ini pemilihan katanya itu juga udah tepat semua, juga udah efektif. Nah kalau dari aku sendiri, dari aku dan Bunga yang udah udah diskusi, kita jawabannya itu D, ada di kalimat 5. Kenapa kok kalimat 5? Karena kalian bisa lihat di sini, terutama hanya. Itu mubazir ya teman-teman, kayak udah ada yang bilang kok tadi di chat itu. Jadi hasil panen kopi Robusta terutama hanya, ini tuh nggak perlu sebenarnya. Jadi cuman perlu itu hasil panen kopi Robusta hanya dapat dijual di pasar-pasar tradisional dengan harga rendah, yakni Rp18.000 sampai Rp22.000 per kilogram. Gitu teman-teman. Di sini ada yang masih bingung nggak? Kak, Ya, kalau pemilihan kata di sini tuh maksudnya menyesuaikan sama konteks kalimat atau penulisan katanya? Yang pemilihan katanya. sama konteks kalimat gitu loh. Jadi kayak
kira-kira mana nih yang kata itu nggak perlu sebenarnya dimasukin ke dalam kalimat itu, gitu. Kalau Masih penulisan kata, itu lebih kayak misalkan kayak kapital, gitu-gitu sih. Paham nggak sampai sini? Jadi beda ya, Kak? Iya, beda. Oke. Makasih. Ada yang mau tanyain lagi? Atau lanjut? Lanjut ya. Lanjut, Udah nggak ada yang pertanyaan kan? Oke. Nomor 26 ya sekarang. Mungkin Bunga bisa minta tolong scroll. Oke. Bentukan kata yang tidak tepat terdapat dalam kalimat. Oke, ini kita berarti soalnya cari bentukan kata tuh. Dari kalimat 2, 3, 4, 6, sama 7. Oke. Mungkin Bunga bisa scroll up. Oke. Kita cek kalimat nomor 2 dulu. Pemerintah kolonial Hindia Belanda ketika itu gencar mendorong budidaya kopi di Jawa yang salah satunya kawasan lingkar Gunung Wilis. Oke, kalimat ketiga. Di Sendang sudah lazim warga berbudidaya Robusta dan Arabica Cobra. Tetapi kurang serius karena mereka juga merupakan peternak sapi perah atau sapi daging dan berladang. Oke, kalimat 4. Para petani kopi tidak mengetahui teknik budidaya hingga pemasaran yang cemerlang. Kalimat 6. Dinas Pertanian kemudian melakukan pelatihan budidaya kopi hulu hilir. Dan yang terakhir, kalimat 7. Pelatihan tersebut mulai dari pembibitan, penanaman, perawatan, penanganan hama, pemetikan, pemprosesan, hingga pengolahan, pengemasan, pemasaran reguler, dan pemasaran digital. Oke, kira-kira jawabannya yang mana nih? Ini aku lihat di chat box jawabannya pada E, karena pemprosesan harusnya pemprosesan. Ya, benar banget ya. Jadi bentukan kata yang nggak tepat itu ada di kalimat ketujuh, karena kalau penulisan pemprosesan itu harusnya dia ditulis pemrosesan gitu. Jadi P-nya dia harus luluh. Oke, sampai sini paham? mau nanya boleh nggak? Boleh kok. Kalau me-nya itu nggak luluh ya tapi Kenapa? me-nya, me plus Kalau ma. proses. Ya, kalau ma dia nggak luluh. Oh, asik Kak. Oke, ada yang lain? Udah paham semuanya? Oke. Dinas Pertanian itu termasuk bagian soal apa, Kak? Dinas Pertanian yang mana tuh? Oh, kita dari tadi belum sih, belum. 25 itu jawabannya yang D, yang kalimat 5. Terus yang 26 jawabannya yang E, yang kalimat 7. Tuh. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Atau lanjut? Oke, lanjut aja kali ya. Nomor 27. Oke, antara kalimat 4 dan 5 dapat dipertegas dengan kata penghubung. Ada opsi A akibatnya, akan tetapi di samping itu sebaliknya sama sementara itu. Oke, mungkin bisa scroll up. Oke, kalimat 4 sama kalimat 5. Para petani kopi tidak mengetahui teknik budidaya hingga pemasaran yang cemerlang. Hasil panen kopi Robusta terutama hanya dapat dijual di pasar-pasar tradisional dengan harga rendah, yakni Rp18.000 hingga Rp22.000 per kilogram. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang tahu jawabannya yang mana? Tadi jawabannya kan ada akibatnya, ada akan tetapi, ada di samping itu, ada sebaliknya, ada sementara itu. A, Kak, akibatnya. Kenapa tuh kok A?
Ada yang tahu nggak kenapa kok A? Karena hubungan sebab akibat. Oke, nah oke benar banget ya. Jadi jawabannya itu yang A, karena mereka ini ada korelasi gitu. Jadi karena si petani ini dia tuh nggak tahu cara teknik budidaya pemasaran yang benar tuh gimana, akhirnya kopi robustanya itu cuma bisa dijual di pasar dengan harga Rp18.000 sampai Rp22.000 doang per kilogram gitu. Jadi benar ya, mereka menyatakan hubungan sebab akibat. Jadi jawabannya yang A, yang akibatnya. Mungkin coba kita bahas dulu satu ya. Mungkin Bunga bisa scroll down ke soalnya. Oke, thank you. Mungkin ada yang tahu nggak akan tetapi ini fungsinya buat apa? Ada yang tahu akan tetapi itu buat apa? Kalau akan tetapi itu dia menunjukkan pertentangan gitu ya. Jadi buat kalimat yang menunjukkan pertentangan, jadi dia cocoknya pakai konjungsi akan tetapi. Nah, akan tetapi ini dia konjungsi antar kalimat. Oke. Nah, kalau di samping itu, mungkin ada yang tahu fungsinya dia buat apa? Penambahan. Nah, benar banget ya, Pratiwi. Benar banget. Era juga benar. Oke, jadi di samping itu dia fungsinya buat penambahan. Nah, kalau sebaliknya, ada yang tahu nggak? Gampang nih. Kebalikan, pertentangan, perlawanan, pertentangan juga, Kak. Oke, benar banget ya semuanya. Kalau sebaliknya ini dia juga menunjukkan pertentangan. Dia sama kayak akan tetapi. Terus kalau sementara itu, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu sementara itu? Nah, kalau sementara itu, dia itu fungsinya dia jadi dia bisa jadi perbandingan atau dia bisa jadi konjungsi temporal yang menyatakan waktu gitu. Jadi udah paham sampai sini semuanya? Paham, Kak. Oke, lanjut ya. Nomor 28. Padanan kata yang tepat untuk kata serapan teknik dalam kalimat 4 adalah, oke, ini ada yang tahu nggak? Ini harus sering-sering cek ke KBBI sih kalau kayak gini soalnya. Kira-kira jawabannya yang mana? Oke. Benar ya, benar semua jawabannya. Jadi jawabannya yang E, karena kalau berdasarkan KBBI itu, teknik itu punya padanan kata yang sama, kayak cara, sama metode atau sistem mengerjakan sesuatu, gitu. Jadi jawabannya benar yang E ya. Oke, udah paham semuanya? Lanjut ya. Oke, lanjut. Oke. Nomor 29. Pemakaian kata tidak baku terdapat dalam kalimat. Oke, berarti kita harus cek teksnya lagi nih. Ada di opsi kalimat 1, 3, 5, 6, 7. Berarti kita cari kata yang tidak baku. Oke. Oke, kita cek kalimat nomor 1. Budidaya kopi bukan hal asing bagi warga Sendang di lereng tenggara Gunung Wilis. Kalimat ketiga, di Sendang sudah lazim warga berbudidaya Robusta dan Arabica Cobra, tetapi kurang serius karena mereka juga merupakan peternak sapi perah atau sapi pedaging dan berladang. Kalimat kelima, hasil panen kopi Robusta terutama hanya dapat dijual di pasar-pasar tradisional dengan harga rendah, yakni Rp18.000 hingga Rp22.000 per kilogram.
kalimat 6, Dinas Pertanian kemudian melakukan pelatihan budidaya kopi hulu hilir, dan kalimat ke-7, pelatihan tersebut mulai dari pembibitan, penanaman, perawatan, penanganan hama, pemetikan, pemprosesan, hingga pengolahan, pengemasan, pemasaran reguler, dan pemasaran digital. Oke. Nah, kira-kira dari sini teman-teman udah ada yang tahu nggak kata nggak bakunya tuh ada di kalimat yang mana? 6, Kakak. Kenapa tuh kok 6? Budidaya digabung. Oke, Dinas Pertanian. Ada yang lain? Setuju nggak sih tadi pemprosesan seharusnya pemprosesan? Budidaya dipisah. Oke, aku jawab satu-satu ya. Kalau budidaya, dia budidaya di kalimat berapa sih tadi? Bentar. 1, Kak. Oh ya, oke. Budidaya udah bener ya. Dia dipisah. Kalau berdasarkan BBI itu yang baku dia dipisah. Jadi dia udah benar. Tuh. Oke, terus coba kita cek kalimat 7 karena tadi yang tadi pemprosesan seharusnya pemprosesan. Nah, benar ya, si Alicia ini benar. Jadi, kata nggak bakunya ada di kalimat ke-7 karena yang tadi kita udah bahas di pemprosesan itu sendiri. Dia kan yang benar harusnya pemrosesan. Jadi dia termasuk kata nggak baku. Gitu. Sampai sini udah paham semua? Paham. Oke, paham kan? Untuk teks selanjutnya bakal dibahas sama Bunga ya, teman-teman. Oke, balik lagi sama aku. Tapi sebelumnya aku mau tambahin dulu. Tadi kan ada yang jawab budidaya ya. Nah, coba kalian perhatiin itu kata budidaya ada di kalimat 1 sama kalimat 6. Nah, jadi itu udah jelas salah kan, soalnya ada di 2 opsi. Jadi kalian harus ekstra hati-hati juga kalau soal-soal kayak gini. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Kalau Dinas Pertanian, ya itu udah benar kapitalnya. Lanjut ke soal nomor 30. Soalnya, isian yang tepat untuk bagian rumpang dalam bacaan di atas adalah A. Pembentukan pelopor perdamaian juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. B. Penentuan pelopor perdamaian tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. C. Konflik sosial dan bencana sosial harus diantisipasi oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012. Selanjutnya yang D. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial mengamanatkan pemerintah untuk mengadakannya. Yang terakhir yang E. Peningkatan jumlah tersebut sesuai dengan anjuran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Nah, aku serahin ke kalian. Jawabannya kira-kira apa nih? Bagian rumpang. Bagian rumpangnya ada di kalimat 2. Ada jawab E. Ya, jadi benar jawabannya yang E. Nah, aku jelasin ya. Di kalimat 1 itu kan mereka kalimatnya masih seringnya konflik sosial yang terjadi di Indonesia mendorong pemerintah terus meningkatkan jumlah pelopor perdamaian. Nah, kita baca yang E. Peningkatan jumlah tersebut sesuai dengan anjuran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Nah, jadi di kalimat 2 ini memang udah seharusnya dikasih tahu gitu tentang peningkatan jumlah tersebut gitu, peningkatan jumlah pelopor perdamaian ya. Jadi udah jelas jawabannya yang E.
Sementara yang D nih, coba aku jelasin satu-satu. Kalau yang D masa langsung ke undang-undangnya, belum dijelasin kenapa sih ditingkatin jumlah si pelopor perdamaiannya gitu. Terus kalau yang C itu nggak nyambung sama kalimat yang pertama ya. Soalnya di kalimat pertama emang udah jelas karena konflik sosial gitu. Dan nggak ada dibilang tentang bencana sosial. Berarti C itu salah. Yang B, penentuan pelopor perdamaian tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Itu juga kurang tepat. Yang A, pembentukan pelopor perdamaian juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Nah, berarti udah jelas itu yang E ya. Jadi dia tipsnya kalau menurut aku, kalimat selanjutnya itu pasti berhubungan sama kalimat sebelumnya. Kayak contohnya yang kita bahas ini, si kalimat 1 kan bahasnya tentang adanya konflik sosial, jadi pemerintah terdorong untuk meningkatkan jumlah pelopor perdamaian. Nah, setelahnya kan nggak mungkin langsung bahas si undang-undang kayak yang ada di opsi D. Jadi emang udah jelas jawabannya yang E. B dan A kurang tepatnya di mana? Bentar ya. Coba kita masukin. Masih seringnya konflik sosial yang terjadi di Indonesia mendorong pemerintah terus meningkatkan jumlah pelopor perdamaian. Coba yang A dulu. Pembentukan pelopor perdamaian juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Nah, di sini di kalimat A ada kata juga. Sementara kayak di kalimat 1 itu masih terlalu umum gitu. Masa tiba-tiba ada kata juga. Biasanya kalau ada kata juga kan pasti udah ada kalimat penjelas sebelumnya gitu. Terus yang B, masih seringnya konflik sosial yang terjadi di Indonesia mendorong pemerintah terus meningkatkan jumlah pelopor perdamaian. Penentuan pelopor perdamaian tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Nah, kalau ini masih perlu, sebentar, kita bandingin sama yang iya. Oh iya, benar juga. Kita balik ke A dulu ya. Ada yang jawab soalnya. Karena di A ada kata pembentukan. Iya, benar. Sementara yang dibahas di kalimat 1 itu untuk meningkatkan jumlahnya, bukan pembentukannya. Benar-benar. Yang B itu juga ada di kata depannya ya, penentuan. Sementara yang dibutuhkan peningkatan gitu. Ada yang mau ditanyain nggak untuk soal nomor 30? Oke, lanjut ya. Perbaikan yang paling tepat untuk kalimat nomor 5 adalah kita balik ke atas. Kalimat nomor 5. Saat ini jumlah mereka sejak tahun 2015 sampai tahun 2017 banyak 1.644 orang yang disebarkan hampir di seluruh kabupaten atau kota di Indonesia. Nah, dengan baca kalimatnya aja, menurut kalian ada yang salah nggak sih dari kalimatnya? Entah itu katanya, atau mungkin apa kayak yang lain gitu. Boleh diketik. Menurut kalian apa sih yang salah dari kalimat 5? Kata apa yang salah? Ini ada yang jawab, Dinda jawab disebarkannya kurang tepat. Ya, benar. Sebentar ya.
Sorry tadi ada sedikit gangguan. Itu GP kenapa jawabnya yang D? Kalau menurut Dinda, berarti jawabannya yang B ya, tersebar. Kata adalah, sebentar kita lihat. Saat ini jumlah mereka sejak tahun 2015 sampai tahun 2017 adalah sebanyak 1.664 orang. Oke, aku jelasin ya. Jadi di kalimat itu yang perlu diganti memang cuma kata yang disebarkan tadi. Berarti jawabannya yang B, soalnya nggak perlu kata adalah lagi. Karena kayak boros gitu. Soalnya coba perhatiin aja yang lain kan emang nggak ada kata adalah kan. Lebih berfokus sama kata sebar. Cuman ininya aja tinggal kita pakai disebar, disebarkan, atau tersebar. Jadi jawabannya jelas yang B. Yang aku bacain, saat ini jumlah mereka sejak tahun 2015 sampai tahun 2017 sebanyak 1.644 orang yang tersebar hampir di seluruh kabupaten atau kota di Indonesia. Kita cek sama-sama ya. Kalau tersebar di KBBI artinya apa? Nah, kalau di KBBI arti tersebar itu terpencar gitu. Jadi memang ini kayak sesuatu yang nggak disengaja. Sementara kalau disebar itu kayak lebih disengaja gitu. Kalau menurut diskusi aku sama Olivia kemarin itu jawabannya yang B. Pembahasan kemarin. Itu dibahas di mana ya? Kalau menurut yang lain gimana? Itu kan kemarin bahas di mana? Bahas bareng ya kemarin. Ada tutornya nggak? Kalau menurut Olivia gimana? Itu tuh dibahas di Discord, ada tutornya nggak sih? Iya. Ada yang mungkin kalau dari aku gini aja deh. Karena daripada makan waktu lama gitu kan bahas ini, mungkin kan udah join Discord semua nih. Nah, mungkin kita bisa dibahas lagi di Discord gitu. Iya, boleh sih. Ntar bilang aja ke, mungkin tolong bukan tutor yang jelasin. Aduh, sorry. Temannya boleh dijelasin ya. Maksudnya kasih tahu temannya yang kasih tahu kemarin. Nah, benar banget. Tutornya siapa? Oke, kita lanjut aja ya berarti. Simpan antara jawabannya B atau D. Sekarang nomor 32 ya. Soalnya gabungan yang paling tepat untuk kalimat 3 dan kalimat 4 adalah, menurut kalian ini jawabannya apa? 3 dan 4.
Ini udah kelihatan kan? Itu di kalimat 3 ada Kementerian Sosial atau Kemensos menargetkan pertumbuhan relawan pelopor perdamaian secara nasional sebanyak 200 sampai 500 orang setiap tahunnya. Kalimat 4-nya, sampai tahun 2020 diharapkan telah tersedia 5.000 tenaga pelopor perdamaian. Nah, kita perlu gabungin mereka. Pada jawab C ya. Kementerian Sosial atau Kemensos menargetkan pertumbuhan relawan pelopor perdamaian secara nasional sebanyak 200 sampai 500 orang setiap tahunnya. Sehingga sampai tahun 2020 diharapkan telah tersedia 5.000 tenaga pelopor perdamaian. Ya, jadi jawabannya benar yang C ya. Mau jelasin nggak kenapa jawabannya yang C? Siapa nih? Boleh. Cia atau Hanum? Ada yang mau jelasin nggak? Oke, aku jelasin aja ya. Karena hubungan sebab akibat. Ya, benar-benar. Karena si kata sehingga itu dipakai untuk menjelaskan akibat dari kalimat nomor 3. Coba cek satu-satu ya. Yang A nih, Kementerian Sosial atau Kemensos menargetkan pertumbuhan relawan pelopor perdamaian secara nasional sebanyak 200 sampai 500 orang setiap tahunnya, dan sampai tahun 2020 diharapkan telah tersedia 5.000 tenaga pelopor perdamaian. Yang itu kurang tepat karena pakainya dan ya. Oke, yang B, Kementerian Sosial atau Kemensos menargetkan pertumbuhan relawan pelopor perdamaian secara nasional sebanyak 200 sampai 500 orang setiap tahunnya. Akibatnya, sampai tahun 2020 diharapkan telah tersedia 5.000 tenaga pelopor perdamaian. Yang itu salah juga karena kayak kurang tepat aja. Berarti jelas jawabannya yang C ya. Soalnya yang lain juga menurut aku sama Alivia kurang tepat. Sorry kalau agak kurang jelas, Alivia boleh tambahin nggak? Soalnya aku kemarin agak lupa. Tambahin yang mana tuh? Kenapa jawabannya yang C gitu? Oke. Sebenarnya itu benar ya. Jadi itu kayak hubungan sebab akibat gitu. Jadi karena kan C ini Kementerian Sosial atau Kemensos menargetkan pertumbuhan relawan pelopor perdamaian secara nasional sebanyak 200 sampai 500 orang setiap tahunnya. Sehingga sampai tahun 2020 diharapkan telah tersedia 5.000 tenaga pelopor perdamaian. Nah, sehingga ini dia itu kan kayak menunjukkan hasil gitu loh. Jadi hasilnya dari si Kemensos itu menargetkan pertumbuhan relawan pelopor perdamaian sebanyak 200 sampai 500 orang setiap tahunnya, hasilnya itu sampai tahun 2020 itu diharapkan udah ada 5.000 tenaga pelopor perdamaian gitu. Sampai sini paham nggak? Makasih Alivia. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak untuk ini? Soal nomor 32. Paham, Kak. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini soalnya nomor 33, inti kalimat 6 adalah yang A, Kemensos memiliki relawan dan pendamping sosial. B, Kemensos berfungsi. C, Kemensos membantu masyarakat. D, Kemensos mengatasi bencana alam dan kemiskinan. E, Kemensos memiliki taruna siaga bencana. Kalau menurut jawaban aku sama Olivia, jawabannya yang A. Kalau menurut kalian gimana? Yang mana jawabannya? Kita balik ya kalimat 6.
Ini kalimat 6-nya, Kemensos kini juga telah memiliki satuan relawan dan pendamping sosial yang berfungsi untuk membantu masyarakat dalam mengatasi bencana alam dan kemiskinan, antara lain Taruna Siaga Bencana atau Tagana dan pendamping program Keluarga Harapan. Kita bacain ya jawaban dari kalian. Soalnya fungsi itu pelengkapnya aja. Karena kalimat inti kalau nggak salah itu adalah subjek dan predikat dari kalimatnya. Benar ya, soalnya kalau kita bacain ya opsinya yang dari yang B ya. Kemensos berfungsi. Nah, ini tuh nggak jelas kan, kayak rancu gitu. Kemensos berfungsi untuk siapa atau berfungsi untuk apa, jadi jelas salah. Terus Kemensos membantu masyarakat ada di opsi C. Itu juga enggak ini ya, soalnya dia tuh di kalimat 6 dibilang Kemensos memiliki satuan relawan dan pendamping sosial yang berfungsi untuk membantu masyarakat. Nah, di kalimat 6 ini lebih difokuskan ke penjelasan kalau si Kemensos ini punya satuan relawan dan pendamping sosial gitu. Lalu yang D, Kemensos mengatasi bencana alam dan kemiskinan. Kalau ini juga nggak terlalu terfokus ke situ ya, soalnya sama yang kayak aku bilang tadi, dia memang lebih disorotin ke si Kemensos ini punya satuan relawan dan pendamping sosial. Nah, jadi karena mereka punya satuan relawan dan pendamping sosial, mereka bisa membantu masyarakat dalam mengatasi bencana alam dan kemiskinan gitu. Terus yang E, Kemensos memiliki Taruna Siaga Bencana atau Tagana tadi ya. Nah, si Tagana dan pendamping program Keluarga Harapan ini adalah satuan relawan tadi. Kayak dikasih tahu gitu, apa sih satuan relawan dan pendamping sosial yang Kemensos punya. Itu kayak namanya gitu kan, Tagana sama si pendamping program Keluarga Harapan. Jadi jelas jawabannya yang A. Tadi benar ya, Dinda bilang karena kalimat inti itu subjek dan predikat dari kalimatnya. Untuk soal ini ada yang mau ditanyain nggak? Kalau ngomong aku kecepatan, tolong bilang aja ya. Untuk soal ini jelas nggak? Jangan malu-malu ya kalau ada yang mau ditanyain. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 34. Simpulan bacaan di atas adalah A. Pelopor perdamaian dan relawan sosial akan terus ditingkatkan jumlahnya oleh pemerintah. B. Pelopor perdamaian memiliki peran strategis dalam mengatasi bencana alam di Indonesia. C. Pelopor perdamaian berperan penting dalam mendampingi masyarakat mengatasi bencana alam dan sosial. D. Bencana alam dan bencana sosial merupakan bagian yang harus ditangani oleh pelopor perdamaian. E. Peningkatan jumlah pelopor perdamaian menjadi hal penting dalam mengatasi bencana alam dan sosial. Menurut kalian jawabannya yang mana? Simpulan. Simpulan itu singkatnya hubungan tiap ide pokok atau hubungan sebab akibatnya. Simpulan. Boleh dijelasin kenapa kalian jawabnya yang E? Rata-rata nih pada jawab yang E. Atau emang semua ya jawab yang E? Boleh satu orang atau dua orang. JJ atau Pratiwi nih, boleh.
Nah, ada yang beda nih dari. Setelah itu Derry boleh jelasin ya kenapa pilih jawaban yang B. Kalau menurut JJ, di opsi E itu udah mencakup ya. Kalau menurut Derry, karena bencana alam juga udah mencakup yang alam dan sosial. Yang lain gimana? Ada pendapat asing yang beda nggak? Boleh diutarain aja ya. Kalau aku boleh jelasin, yang jawaban Derry itu menurut aku salah, karena kalau di KBB ini, bencana alam itu artinya bencana yang disebabkan oleh alam. Contohnya tuh banjir, gempa bumi, angin besar gitu. Kalau bencana sosial itu beda lagi. Nih, Maisaro jawab. Iya, Cia benar. Kita bacain jawaban dari Maisaro ya. Sebentar. Mungkin dari paragraf pertama, pemerintah meningkatkan jumlah pelopor perdamaian, lalu paragraf kedua menjelaskan, sorry guys, agak macet, menjelaskan bahwa pelopor perdamaian memiliki fungsi untuk membantu mengatasi bencana alam dan sosial. Iya, benar ya. Jadi jawabannya yang menurut diskusi aku sama Olivia, jawabannya yang ya. Karena kayak yang aku bilang tadi, simpulan itu berarti dia hubungan sebab akibat di tiap ide pokok. Jadi yang itu kan jawabannya peningkatan jumlah pelopor perdamaian menjadi hal penting dalam mengatasi bencana alam dan sosial. Jadi itu lebih ringkas gitu daripada yang C ya, misalnya dibandingin sama C. Soalnya yang C kan pelopor perdamaian berperan penting dalam mendampingi masyarakat mengatasi bencana alam dan sosial. Si C ini kayak nggak dijelasin gitu kalau pemerintah membutuhkan peningkatan jumlah pelopor perdamaian. Si C ini cuman bilang kalau si pelopor perdamaian ini berperan penting dalam mendampingi masyarakat untuk mengatasi bencana alam dan sosial gitu. Tadi kalau yang B, si pelopor perdamaian juga nggak dijelasin, dia tuh perlu ditingkatkan, terus juga yang dijelasin cuman si pelopor perdamaian ini berfungsi untuk mengatasi bencana alam. Si bencana sosialnya nggak dijelasin di situ. Kalau yang A itu kurang ini ya, kurang lengkap karena nggak dibilang kenapa si pelopor perdamaian sama relawan sosial harus ditingkatkan gitu. Yang D, bencana alam dan bencana sosial merupakan bagian yang harus ditangani oleh pelopor perdamaian. Itu juga kurang tepat ya, karena nggak disebutin soal peningkatannya. Jadi di sini kata kuncinya bisa dibilang tentang peningkatan si jumlah pelopor perdamaiannya gitu. Kalau soal nomor 34 ada yang mau ditanyain nggak? Emang kalau tentuin simpulan agak susah sih. Tapi kalau kita teliti pasti dapat kok jawabannya.
Kalau mau tanya jangan malu-malu ya. Tanya aja nggak apa-apa. Oke, yang lain gimana? Dinda katanya udah cukup paham. Cek kenapa salah. Karena kita jelasin ulang ya, Hikmah. Yang C itu si pelopor, cuman dibilang kalau si pelopor perdamaian berperan penting dalam mendampingi masyarakat mengatasi bencana alam dan sosial. Sementara di teksnya itu ada juga dijelasin tentang pentingnya peningkatan jumlah pelopor perdamaian gitu. Jadi yang E ini memang udah mencakup seluruh teksnya bahwa kita itu perlu meningkatkan jumlah pelopor perdamaian karena si pelopor perdamaian ini menjadi hal penting dalam mengatasi bencana alam dan bencana sosial gitu. Kalau di C itu lebih kayak ngejelasin peran-perannya si pelopor perdamaiannya, nggak dikasih tahu gitu bahwa si pelopor perdamaian ini perlu ditingkatin gitu. Paham nggak? Oke, Hikmah. Sama-sama. Berarti kita lanjut ya ke soal nomor 35. Kalimat yang paling tepat untuk melengkapi informasi dalam paragraf kedua adalah, nah, ini boleh teman-teman diskusiin. Menurut kalian jawabannya yang mana? Boleh satu orang jelasin kenapa jawabannya yang E? Atau lebih boleh deh, biar sama-sama punya pandangan masing-masing. Ya, Dinda bagus jawabannya, karena kata Dinda, di opsi E, si pihak yang berkolaborasi disebutkan dengan lengkap. Jadi kita tahu siapa aja yang berkolaborasi gitu. Yang lain ada mau jawab nggak? Mungkin alasannya yang lain gitu, selain yang disebutin Dinda. Oke, aku jelasin aja ya. Jadi benar jawaban kalian yang E, yang Kemensos berharap bahwa sinergitas dan kolaborasi bahu-membahu antara pelopor perdamaian, tagana, dan pendamping program Keluarga Harapan dapat membantu masyarakat dalam menangani korban bencana alam, korban bencana sosial, dan fakir miskin. Oke, kita skip, kita baca jawaban dari Bob. Yang C salah karena harapannya itu belum jelas menunjukkan ke siapa. Kita baca juga ya opsi yang C. Kemensos berharap bahwa sinergitas dan kolaborasi bahu-membahu antara pelopor perdamaian, relawan, dan petugas dinas terkait dapat membantu masyarakat dalam menangani korban bencana alam, korban bencana sosial. Salah ya? Maksudnya yang B. Oh iya, harapannya adalah keberadaan pelopor perdamaian dapat membantu pemerintah daerah, masyarakat, dan semua pihak terkait dalam menangani korban bencana alam, korban bencana sosial, dan fakir miskin. Ya, kita balik ke, untuk memperjelas maksudnya kita balik ke soalnya, ke teksnya maksudnya. Jadi kalau perlu soalnya kayak yang kayak gini, kita perlu baca ke soal terakhir, ke teks terakhir. Aduh, salah maksudnya ke kalimat terakhir, sorry guys. Di sini kalimat terakhirnya kalimat 6 ya. Kemensos kini juga telah memiliki satuan relawan dan pendamping sosial yang berfungsi untuk membantu masyarakat dalam mengatasi bencana alam dan kemiskinan. Antara lain, tagana dan pendamping
Keluarga Harapan. Nah, di sini kan tadi udah kita bahas juga ya, di kalimat 6 ini dijelaskan bahwa si Kemensos memiliki satuan relawan dan pendamping sosial yang berfungsi untuk membantu masyarakat. Ada Tagana dan pendamping program Keluarga Harapan. Jadi jelas pasti untuk melengkapinya, untuk melengkapi paragraf 2, kita perlu menambahkan kalimat yang bahasanya nggak jauh-jauh dari si Tagana dan pendamping program Keluarga Harapan. Kita lihat ya tadi jawaban yang benarnya yang E kan. Yang E, Kemensos berharap bahwa sinergitas dan kolaborasi bahu-membahu antara pelopor perdamaian, Tagana, dan pendamping program Keluarga Harapan dapat membantu masyarakat dalam menangani korban bencana alam, korban bencana sosial, dan fakir miskin. Nah, jadi ini udah jelas karena tadi kan si pemerintahnya kasih tahu kalau mereka ada yang lain gitu, ada si Tagana sama pendamping program Keluarga Harapan. Jadi si Kemensosnya ini kasih lanjutan gitu, bahwa mereka berharap sinergitas dan kolaborasi bahu-membahunya itu dapat membantu masyarakat dalam menangani korban bencana alam, korban bencana sosial, dan fakir miskin. Oke, kita coba yang si B tadi ya. Harapannya itu emang benar ya kata Bob tadi, harapannya itu nggak jelas karena untuk siapa gitu, untuk apa. Sementara tadi kita masih bahas tentang si Tagana dan pendamping program Keluarga Harapannya gitu. Tapi di kalimat yang B juga nggak ada si Tagananya tadi. Kalau yang C, kita beralih ke yang C. Ini ada pendapat dari Amelia. Katanya yang C itu salah karena ada petugas dinas terkait. Iya benar. Sementara di kalimat 6 tadi kan udah jelas kuncinya itu si Tagana sama yang program Keluarga Harapan kan, pendamping program Keluarga Harapan. Tapi kok di kalimatnya tiba-tiba ada dinas terkait gitu. Jadi sebelumnya waktu aku diskusi sama Alivia juga, Alivia sempat bingung antara C atau E karena tapi setelah kami diskusin lagi, yang bikin salah di C itu karena ada petugas dinas terkaitnya gitu, yang nggak dibahas gitu di kalimat yang sebelumnya. Gitu guys. Mungkin Alivia ada mau nambahin nggak? Udah sih kalau dari aku, udah dijelasin semua. Oke. Untuk soal ini ada yang mau ditanyain? Udah jelas, Kak. Nah, lanjut ya berarti. Ini udah ke teks selanjutnya, bakal aku serahin lagi ke Alivia. Silakan Alivia. Oke, thank you Bunga. Oke, buat ini teks terakhir ya. Teks terakhir ini bakal aku yang bahas. Oke, kita langsung aja lihat ke soal nomor 36. Mungkin Bunga bisa scroll. Oke, thank you. Oke, 36. Gagasan utama bacaan di atas adalah, oke, berarti karena dicari ini gagasan utama, berarti mau nggak mau kita berarti harus baca teks ini secara keseluruhan gitu kan. Oke, coba kita baca teksnya nih. Menurut salah satu penelitian tahun 2017, partisipasi masyarakat usia 19 sampai 24 tahun dalam pendidikan tinggi masih didominasi oleh kelas menengah atas dan 2,6% sisanya baru diisi oleh kelas menengah bawah. Hal ini menunjukkan ketidakmerataan akses yang nyata dalam pendidikan serta ketimpangan sosial. Ide pemerintah perihal kredit pendidikan sebagai solusi mengatasi mungkin Bunga, oke.
Oke, mengatasi ketidakmerataan akses dan ketimpangan sosial direspon berbagai kalangan. Baru-baru ini ada pula respon positif yang ditelurkan oleh 2 peneliti dari suatu lembaga riset. Dalam tulisannya, mereka memaparkan banyak data dan temuan pendukung. Bahkan, rumusan implementasi kredit pendidikan hingga saat ini belum secara gamblang diutarakan oleh pemerintah. Mereka menekankan bahwa pemerintah dalam pelaksanaan kredit pendidikan perlu menerapkan orientasi khusus. Kebijakan itu tentunya tidak menyengsarakan kelas menengah bawah, terutama perempuan. Beban pembayaran kredit dapat diatur untuk mengurangi resiko menunggak. Oke, berarti kita kan cari gagasan utama dari bacaan ini kan, berarti dari seluruh teks ini gitu. Berarti kita cari intinya. Mungkin dari kalian ada yang punya pendapat nggak jawabannya yang mana? Ada yang tahu jawabannya yang mana? Yang E, B, A, oke. Mungkin ada yang mau ngasih alasan nggak kenapa kok jawabannya yang E, kenapa jawabannya B, A gitu. Ada yang mau ngasih alasan? Oke, sebenarnya waktu aku sama Bunga diskusi itu kita punya perbedaan jawaban buat buat soal ini. Kalau dari aku sendiri, aku jawabnya yang E. Kenapa kok yang E? Karena teks ini itu intinya dia menjelaskan tentang implementasi kredit pendidikan. Nah, kenapa kok ketidakmerataan akses itu disebut atau nggak disinggung di teks itu? Menurut aku tuh dia cuma sebagai intro aja buat karena adanya ketidakmerataan akses pendidikan ini, akhirnya pemerintah mengimplementasikan kredit pendidikan. Jadi kalau dari aku sendiri jawabannya gagasan utama bacaan di atas adalah yang E. Mungkin dari Bunga sendiri bisa ngasih alasannya. Oke, kalau aku jawabannya aku sama kayak Cia ya, yang B. Ya benar yang B, yaitu ketidakmerataan akses pendidikan. Karena menurut aku itu lebih umum gitu, lebih general, kayak emang dibahas tentang si ketidakmerataannya, makanya habis itu ada si implementasi kredit pendidikan gitu singkatnya. Gimana nih kalau teman-teman ada yang mau diskusi nggak? Mungkin bisa langsung on mic atau langsung tulis saja di chat box. Iya. Menurutku jawabannya ini Kak, karena bla 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 gitu. Jangan malu-malu ya, soalnya ini jawabannya emang beragam. Ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab D. Misi Boleh Kak, banget. Ya, boleh ngasih pendapat nggak? boleh banget. Kalau aku kan tadi setuju sama Kak Alivia ya jawabannya yang E implementasi. Soalnya kalau menurut aku pertamanya juga bingung antara B, C atau E karena di situ emang awalnya kan disebutkan ketidakmerataan sama ketimpangan. Cuma menurutku di teks ini porsinya itu lebih banyak ke implementasi kredit pendidikan. Kalau ketidakmerataan sama ketimpangan itu kayak sejajar gitu loh Kak. Maksudnya sama-sama dikit disebut di awal. Kalau aku sih gitu Kak. Terima kasih. Oke, makasih ya Dinda atas opininya. Mungkin yang lain ada yang mau ngasih jawaban lain atau alasan gitu? Ini dari GP. Kalau aku jawabnya D, karena yang dibahas lebih ke ide tentang kredit pendidikan gitu, Kak. Oke, yang D. Mungkin ada yang lain? Ini GP kamu nggak tipe kan D atau E? Soalnya kalau D, dia kebijakan di bidang pendidikan. Kalau aku sih udah emang setuju yang sih Kak, soalnya emang porsinya lebih banyak membahas soal implementasi kredit pendidikan. Jadi intinya itu pemerintah mencari solusi gimana cara supaya
ada pemerataan sosial. Gitu. Oke, makasih ya Bob buat opininya. Mungkin ada satu lagi yang mau nambahin sebelum kita fiksi nih, kira-kira jawabannya yang mana? Aku mikirnya kayak yang Kak Bunga, soalnya ketidakmerataan itu dibahas di awal. Terus di paragraf kedua itu kayak akibat dari ketidakmerataannya itu, makanya ada kredit pendidikan. Oke. Oke. Mungkin ada yang lain, masih ada yang mau ngasih opininya, kenapa jawabannya ini, kenapa jawabannya itu. Kak, kalau aku yang D kan tadi ya. Ha-ha. Karena yang di kalimat 6 juga dibilang bahwa bahkan rumusan implementasi kredit pendidikan hingga saat ini belum secara gamblang diutarakan oleh pemerintah. Jadi waktu itu juga ada yang pernah bahas kalau misalkan teks ini tuh belum bisa dibilang belum dia itu mengimplementasikan si kredit pendidikannya ini, dan respon positifnya itu lebih ke ide pemerintahnya gitu, Kak. Oke, Jadi thank you ya. jadi kebijakan di bidang pendidikan tuh adalah ya yang dibahas adalah kredit pendidikan ini. Terus juga kalau misalkan di paragraf kedua itu yang apa sih, responnya itu tuh membahas tentang idenya pemerintah tapi bukan implementasinya gitu, Kak. Oke. Nah, makasih ya opininya. Mungkin ada lagi yang mau nyampein? Jadi tadi tuh kalau jawabannya D berarti itu gagasan utamanya tersirat gitu ya? Iya sih, tapi kalau buat kalimat 6 sendiri, bahkan rumusan implementasi kredit pendidikan hingga saat ini belum secara gamblang diutarakan oleh pemerintah. Nah, ini sebenarnya nanti itu ada dibahas di soal lain gitu. Kenapa kok ada kalimat ini gitu. Mungkin dari Bunga sendiri, enaknya gimana nih? Bentar ya, soalnya aku kemarin juga ada lihat di YouTube, nah jawabannya itu sama kayak aku yang B. Bentar ya, aku cari dulu videonya biar bisa kita dengerin sama-sama. Mungkin sambil nunggu Bunga, mungkin ada yang lain yang mau ngasih opini lagi. Mungkin, Kak, menurutku yang ini sih jawabannya, gitu. Nggak usah malu-malu ya, guys. Langsung aja. Kita akan baca. Nah ini ya, aku udah ketemu videonya. Aku nyalain ya. Bagaimana cara gagasan pokok atau ide pokok, di mana ketika kita akan mencari gagasan utama, kita harus bisa menentukan kalimat utama. Nah, bagaimana cara menentukan kalimat utama? Kalimat utama itu nanti dia akan mengandung permasalahan yang dapat diuraikan lebih lanjut. Kita akan baca teksnya. Menurut salah satu penelitian tahun 2017, partisipasi masyarakat usia 19 sampai 24 tahun dalam pendidikan tinggi masih didominasi oleh kelas menengah atas dan 2,6% sisanya baru diisi oleh kelas menengah bawah. Hal ini menunjukkan ketidakmerataan akses yang nyata dalam pendidikan serta ketimpangan sosial. Ide pemerintah perihal kredit pendidikan sebagai solusi mengatasi ketidakmerataan akses dan ketimpangan sosial direspon berbagai kalangan. Inti dari paragraf pertama di sini masih ada ketidakmerataan akses dan ketimpangan sosial dalam pendidikan ya. Oke, kemudian paragraf 2, baru-baru ini ada pula respon positif yang ditelurkan oleh dua peneliti dari suatu lembaga riset.
Dalam tulisannya, mereka memaparkan banyak data dan temuan pendukung. Bahkan rumusan implementasi kredit pendidikan hingga saat ini belum secara gamblang diutarakan oleh pemerintah. Mereka menekankan bahwa pemerintah dalam pelaksanaan kredit pendidikan perlu menerapkan orientasi khusus. Kebijakan itu tentunya tidak menyengsarakan kelas menengah bawah, terutama perempuan. Beban pembayaran kredit dapat diatur untuk mengurangi resiko menunggak. Nah, dari paragraf 1 tadi kita sudah bisa menentukan permasalahannya, bahwa permasalahan yang ada di paragraf 1 di sini ada ketidakmerataan akses yang nyata dalam pendidikan serta ketimpangan sosial. Kemudian dijelaskan lagi dengan kalimat selanjutnya bahwa pemerintah itu mempunyai ide perihal kredit pendidikan sebagai solusi mengatasi ketidakmerataan akses dan ketimpangan sosial. Artinya, karena di sini ada solusi, solusinya di situ untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Apa permasalahannya? Permasalahannya adalah ketidakmerataan akses yang nyata dalam pendidikan. Begitu pula dengan paragraf kedua. Paragraf kedua di sini menjelaskan bahwa ada suatu respon yang positif dalam suatu lembaga riset. Jadi di situ diutarakan bahwa nih di kalimat 7 pemerintah dalam pelaksanaan kredit pendidikan itu perlu menerapkan orientasi khusus. Jadi kan di sini mereka menekankan pemerintah harus menerapkan orientasi khusus. Nah, kenapa pemerintah harus menerapkan orientasi khusus? Karena adanya permasalahan ketidakmerataan itu tadi. Nah, kemudian dijelaskan lagi, kebijakan itu tentunya tidak menyengsarakan kelas menengah bawah. Intinya kalimat-kalimat selanjutnya itu adalah penjelas dari kalimat utama yang ada pada kalimat kedua tadi. Oke, kita akan analisis pilihan jawabannya. Pilihan A, penelitian tentang pendidikan. Bukan ya, penelitian tentang pendidikan di sini tadi hanya sebagai kalimat pengantar. Jadi kalimat 1 di sini adalah kalimat pengantar. Oke, ketidakmerataan akses pendidikan. Oke, bisa jadi kita simpan dulu. C, ketimpangan sosial terjadi. Oke, di sini tadi memang dijelaskan ketimpangan sosial dalam pendidikan, tapi di pilihan C di sini ketimpangan sosial terjadi. Nah, terjadi dalam apa? Di situ tidak jelas dalam pilihan C. Sehingga pilihan C bukan. Pilihan D, kebijakan di bidang pendidikan. Oke, kebijakan ini ada karena untuk mengatasi permasalahan ketidakmerataan akses dalam bidang pendidikan, sehingga bukan juga implementasi kredit pendidikan. Ini juga bukan ya. Kenapa? Karena tadi dijelaskan dalam pengimplementasi, nah ini, rumusan implementasi pendidikan hingga saat ini belum secara gamblang diutarakan oleh pemerintah. Jadi belum benar-benar diimplementasikan secara penuh, secara utuh. Sehingga yang E bukan. Nomor 21 jawabannya adalah B, ketidakmerataan akses pendidikan. Lanjut. Nah, gitu sih kalau yang dari YouTube. Dia juga bilang jawabannya yang B. Nah, tapi kalau masih ada perbedaan pendapat di antara kalian, nggak apa-apa kalau mau diutarain gitu. Jadi Kalau jawabannya yang mana, Kak? Oke, mendingan sekarang kita fixin aja nih. Mungkin menurut kalian ada yang meskipun di YouTube itu jawaban yang itu, tapi kalau emang menurut kalian enggak sih Kak, menurutku jawabannya ini, itu nggak apa banget kok. Mungkin ada iya, yang punya opini lain? soalnya tadi sama alasan aku kenapa pilih yang B kan karena si ketidakmerataan akses pendidikan itu memang lebih umum gitu, makanya baru ada lahir si implementasi kredit pendidikan tadi gitu. Soalnya ini emang agak susah sih guys. Kalau mau kita lanjutin di Discord boleh juga kok. Sebenarnya emang ini tipe soal yang bisa bikin punya banyak jawaban gitu nggak sih, tergantung
sudut pandang masing-masing orang gitu. Kak, kayaknya aku lebih setuju kalau jawabannya B deh, Kak, kalau menurut aku. Soalnya, setahu aku kalau gagasan utama itu, biasanya berada di kalimat awal paragraf sebuah teks Oke. gitu. Oke. Oke, thank you, Pinia. Berarti ini kita fixin jawabannya B ya. Yang lain setuju nggak? Setuju. Oke. Yang lain mungkin setuju sih, Kak. Masih masuk akal juga alasannya. Oke. Berarti kita fixin ya jawabannya. Yang 36 ini yang B, ketidakmerataan akses pendidikan. Oke. Lanjut ya ke nomor 37. Kalimat utama dalam paragraf kedua di atas terdapat pada kalimat. Oke, ada yang tahu nggak jawabannya yang mana nih? Kalimat keberapa? Dari opsi kalimat 4, 5, 6, 7, 8. Yang C. Kenapa tuh kok yang C? Yang A. Kenapa kok yang A? Mungkin ada yang mau ngasih alasan? Oke, jadi jawabannya benarnya itu yang A ya. Kenapa kok yang A? Karena menurutku A, karena itu yang menyebabkan pembahasan berikutnya. Nah, benar banget ya Aloy ini. Jadi, kalimat utamanya ada di kalimat keempat. Ini kan di kalimat keempat tuh dijelasin kalau misalkan ada respon positif dari 2 peneliti dari suatu lembaga riset. Nah, terus dijelasin di kalimat berikutnya. Jadi kalimat berikutnya ini mereka itu fungsinya sebagai kalimat penjelas dari kalimat keempat gitu. Paham sampai sini? Paham, Kak. Oke. Ada yang mau ditanyain atau lanjut? Oke, lanjut ya. Sekarang nomor 38. Kalimat yang tidak berhubungan dengan isi bacaan di atas adalah kalimat, oke, itu dari opsi kalimat ke-5, 6, 7, 8, 9. Kira-kira udah ada yang tahu nggak jawabannya yang mana? Yang kira-kira kalimatnya tuh nggak nyambung gitu sama kalimat sebelumnya. Kalimat 6. Kenapa tuh kok kalimat 6? Kenapa tuh kok Ada yang mau jelasin? Mau jelasin boleh nggak, Kak? Boleh banget. Kalau aku tadi jawabannya kan kalimat 6, karena menurutku nggak nyambung aja gitu loh. Kan tadi waktu paragraf pertama itu membahas tentang ditemukannya, ada respon positif, terus habis itu penjelasan dari responnya itu kayak gimana, terus tiba-tiba ada kata bahkan rumusan implementasi itu belum secara gamblang diutarakan. Jadi kayak ganggu gitu loh Kak di tengah-tengah paragrafnya. Kayak kurang masuk aja Oke, gitu. benar banget ya. Ini penjelasannya Dinda tuh benar banget. Jadi yang nggak nyambung kalimatnya tuh ada di kalimat ke-6 gitu. Kenapa kok tiba-tiba dia bahas apa sih rumusan implementasi kredit pendidikan ini belum secara gamblang diutarakan oleh pemerintah. Nah, apalagi ini kan ada konjungsi bahkan. Bahkan kan dia tuh fungsinya untuk menegaskan dari kalimat sebelumnya gitu. Nah, kalimat sebelumnya kan dia nggak bahas tentang kredit pendidikan yang belum diutarakan oleh pemerintah gitu kan. Jadi kalimat yang nggak nyambung ada di kalimat nomor 6 gitu. Kalimat 6 sifatnya melemahkan kalimat 4 yang membahas respon positif gitu nggak sih, Kak? Iya, benar banget. Dia malah justru, iya sifatnya dia melemahkan dari kalimat keempat. Tuh. Oke, paham sampai sini? Lanjut? Oke, lanjut ya. Sekarang nomor 39.
masalah yang dibahas dalam bacaan di atas adalah, oke, ini sebenarnya pertanyaannya masih ada kaitannya gitu ya sama nomor 36 ya 36 tadi yang kita ada perbedaan pendapat gitu. Nah, karena tadi kan kita udah fix tuh, kita setujunya jawabannya yang B. Kira-kira kalian ngerti nggak buat nomor 39 itu jawabannya yang mana? Yang B. Sekali lagi. B. B. Oke. Bener banget ya jawabannya yang B. Karena tadi kita kan udah setuju tuh. Kalau ini kan tentang ketidakmerataan gitu kan di soal 36 gitu. Nah, berarti masalah yang dibahas dalam bacaan di atas itu dia tentang masalah di bidang pendidikan gitu. Sampai sini paham? Paham, Kak. Oke, mau lanjut ya. Oke, sekarang soal terakhir. Nah, soal terakhir ini masih ada kaitannya juga nih sama soal 39 sama 36 tadi ya. Inti bacaan di atas adalah, oke, ada yang tahu? Jawaban yang mana? Berarti E ya, Kak? E. Oke, bener banget ya semuanya. Jadi, karena tadi kan udah dijelasin juga tuh, kalau kita kan 36 setujunya jawabannya tentang ketidakmerataan, terus yang di 39 itu masalah yang dibahas itu tentang masalah di bidang pendidikan. Jadi, inti bacaan buat teks ini, dia bahas tentang ketidakmerataan pendidikan, atau yang jawaban E, gitu. Sampai sini ada yang mau tanyain? Jelas, Kak. Oke. Ini udah soal terakhir kok. Mungkin Bunga ada yang mau ditambahin? Sejauh ini nggak ada sih, tapi aku cuma mau bilang, misalnya nih di antara 20 soal yang udah kita bahas malam ini, terus kalian baca-baca lagi, terus tiba-tiba ada perbedaan pendapat, atau mungkin kalian nanya ke guru les atau ke teman kalian yang lain gitu. Itu boleh kita diskusiin lagi ya di Discord. Terus nanti misalnya ada yang mau nanya-nanya soal gitu, boleh chat aku atau Alivia, atau langsung di Discord kita juga boleh ya, biar yang lain juga bisa lihat gitu. Benar banget. Oh ya, jangan lupa isi ini ya. Oh iya, link eval. Ya, evaluasi, tunggu. Tadi udah ada yang udah ngisi belum? Maaf Kak, yang 39 apa Kak? Yang 39 tadi jawabannya yang B. Oh ya. Alivia, kamu ada linknya nggak? Bentar tuh. Aku stop share dulu ya. Jangan pada keluar dulu ya, biar ya itu Nah, udah itu tuh, dikirim. udah. Tolong diisi ya teman-teman. Oke, sama-sama. Kalau ternyata tadi ada yang nggak jelas gitu dari pembahasan kami, atau terlalu loncat-loncat, terlalu ribet gitu penjelasannya, kami minta maaf ya. Semoga besok-besok bisa lebih baik lagi. Semoga ilmunya berkah, guys. Semangat juga yang ikut utul. Iya, tadi siapa yang mau ngomong? Ini aku tadi Kak, maaf. Yang tadi nomor 31 aku bilang ada pembahasan di Discord tuh loh Kak. Iya, Itu iya. setelah aku udah ngecek, udah nge-scroll, ternyata tuh aku membahasnya bukan di Discord. Jadi emang aku udah pernah bahas itu, tapi beda jawabannya gitu. Sorry banget Kak. Iya, nggak apa-apa. Boleh ini ya, kalau misalnya masih ketemu, pembahasannya boleh dikirim ke Discord ya, biar yang lain bisa lihat juga. Bener banget. Nanti Ini kita, kalau udah isi, ya, kalau udah isi udah bisa keluar dari Zoom nggak? udah boleh kok. Oke, Kak. Makasih ya Makasih, Kak. semuanya. Iya, Makasih ya. makasih udah join kelas malam ini.
kapan-kapan kita bikin diskusi lagi ya. Ya Kak, makasih Kak. Iya, sama-sama. Selamat istirahat, guys.